Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan untuk para pemirsa YouTube di rumah. Untuk tutorial yang kali ini, saya akan menghadirkan sebuah video masalah tentang pengereman pada mobil manual. Saya khususkan untuk para pengemudi pemula. Masalah pengereman kita bahas. Ada dua video dalam konten kali ini. Video yang pertama masalah pengereman, prosesnya seperti apa yang harus dilakukan. Karena proses pengereman ini ada dua cara. Ada yang injak kopling dulu baru rem, ada rem dulu baru kopling. Nah, dua masalah ini harus bisa dibedakan. Kalau orang yang masih belajar dan mentalnya belum siap 100%, ini harus dilakukan proses pengoplingan terlebih dahulu baru nekan remnya. Nah, kalau orang udah mahir seperti teman-teman yang sudah oke, yang sudah nyetir bertahun-tahun, saya sarankan nginjak rem dulu baru kopling. Ini dua pengertian yang beda dan hasilnya sama. Sebenarnya lebih bagus nginjak rem dulu baru kopling, tapi saya sarankan untuk bagi para pemula yang belum pernah pegang mobil sama sekali, saya sarankan untuk menggunakan kopling dulu baru rem. Kenapa? Kalau orang yang baru belajar dan mentalnya belum siap secara 100%, menggunakan rem terlebih dahulu biasanya banyak yang lupa ataupun terlambat tidak nginjak kopling. Akhirnya sampai mobil itu berbunyi agak sedikit kasar karena terlambat nginjak rem, atau bahkan ada yang sampai mati lupa tidak nginjak kopling, menekan remnya sampai mobil berhenti. Jadi saya sarankan untuk para pemula itu melakukan nginjak kopling dulu baru rem. Nanti kita tampilkan di videonya. Untuk video yang kedua, ini cara pengereman secara halus untuk para pemula. Jadi yang penting tekniknya mengerti, cara pengerjaannya Anda perhatikan di video nanti yang kita tampilkan. Ya, cara pengereman secara halus, tidak sampai terasa nyendal apalagi mati. Ya, harus halus, berhenti di titik tertentu, tapi tidak ada terasa ada hentakan sedikit pun. Proses ini memang butuh latihan untuk berkali-kali, tidak cukup satu atau dua kali. Mungkin kalau untuk para pemula baru bisa mengulang sampai 10 atau 20 kali. Paling tidak seminggu dirutinkan untuk latihan agar hasilnya sempurna. Oke pemirsa YouTube di rumah, saksikan video berikut ini. Assalamualaikum pemirsa YouTube di rumah. Untuk tutorial yang kali ini saya akan membahas masalah cara ngerem untuk para pemula. Untuk ngerem itu dibagi dua dalam pengereman dalam mengemudi. Ada rem yang sifatnya harus berhenti dan ada rem yang sifatnya harus mengurangi kecepatan. Nah pemirsa YouTube, sekaligus saya akan mencontohkan cara ngerem pada seorang yang sudah fasih ataupun yang bagi yang pemula. Itu kita beda-bedakan. Pemirsa YouTube, Anda saksikan video ini. Assalamualaikum pemirsa YouTube di rumah. Untuk tutorial kali ini saya akan membahas masalah pengereman. Untuk cara ngerem pada mobil manual itu ada dua. Ada rem untuk berhenti, ada rem yang sifatnya hanya untuk mengurangi kecepatan. Kalau Anda nanti pada waktu berjalan enak-enak, di depan Anda ada halangan, Anda untuk pemula harus wajib nginjak kopling terlebih dulu, baru Anda tekan remnya pelan-pelan. Ya, ini rem untuk berhenti. Tapi kalau rem yang sifatnya hanya untuk mengurangi kecepatan, Anda boleh tidak usah nginjak kopling. Hanya main rem dikit, lepas main gas lagi. Saya contohkan pemirsa ya. Tinggal tekan kopling mentok, masuk satu, angkat pelan, Anda rasakan terdorong tahan. Nah, ketika terdorong tahan, stabil, lepas pelan-pelan, baru boleh gas. Nah, ketika mobil sudah agak teriak sedikit, sudah ngereng dari satu nambah kedua, tinggal tekan kopling, gas lepas, masuk gigi kedua. Lepas dulu pelan-pelan, nyampe atas total, gas lagi. Nah, kalau Anda berniat hanya mengurangi kecepatan saja dan tidak untuk berhenti, Anda boleh tidak nginjak kopling. Tapi ingat, tidak boleh untuk berhenti. Perhatikan. Lepas gas, rem tekan dikit, kecepatan berkurang, lepas, main gas lagi. Ya. Saya contohkan lagi, lepas gas, tekan rem dikit, kecepatan berkurang, lepas gas lagi. Ini biasanya hanya menjaga fungsi untuk menjaga jarak dengan kendaraan yang di depan. Tapi kalau sudah ada halangan yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita dahului, kita wajib untuk nginjak kopling terlebih dulu. Ini untuk pemula, perhatikan, tekan kopling mentok, rem. Ya. Jadi kenapa saya sarankan untuk seorang pemula harus menginjak kopling terlebih dulu daripada rem? Karena
pengerjaan teknik rem ini sedikit berbeda dengan yang orang udah fase. Kalau saya pribadi, karena sudah tidak mempunyai rasa takut, gugup nervous sudah nol, saya tidak terbiasa nginjak kopling terlebih dulu. Saya terbiasa ketika berjalan, nginjak rem dulu. Ketika sudah proses mau berhenti, saya baru injak kopling. Saya contohkan. Tekan kopling mentok, masuk 1, angkat pelan-pelan, terdorong tahan. Jadi teknik rem berhenti itu sebenarnya ada 2. Ada rem yang menggunakan nginjak kopling baru rem dulu, ada juga rem dulu baru kopling. Sama-sama bisa berfungsi, cuman yang saya sarankan untuk seorang pemula pengemudi, saya sarankan untuk nginjak kopling terlebih dulu, jangan rem dulu. Kalau seorang pemula yang mempunyai masih rasa takut, gugup, nervous dan sebagainya, menginjak rem dulu, banyak yang lupa untuk tidak nginjak kopling. Perhatikan. Nah, ketika sudah teriak, gereng, masuk 2. Tekan kopling, gas lepas, 2. Lepas dulu pelan-pelan, nyampe atas total gas lagi. Nah, kalau orang yang sudah fasih macam kak saya, mungkin saudara-saudara Anda, teman-teman yang udah pintar, itu lebih umum nginjak rem terlebih dulu. Anda perhatikan, ya. Tekan remnya dulu. Nah, ketika rem sudah proses mau berhenti, baru nginjak kopling. Dan hasil ending akhirnya tetap akan sama. Ya. Kalau seorang pemula nginjak rem dulu, lebih banyak lupanya untuk tidak nginjak kopling. Akhirnya ada yang mati mobilnya. Jadi Anda harus bisa membedakan pengerjaan rem itu antara yang udah fase dan orang yang masih baru belajar. Kalau orang udah fase, tidak masalah untuk nginjak rem dulu baru kopling. Ya, tapi kalau orang yang masih baru belajar, diwajibkan untuk nginjak kopling dulu baru rem. Saya ulang, perhatikan, tekan kopling mentok, masuk 1. Sekarang saya nyontohkan orang yang baru belajar atau yang belum fase. Perhatikan. Angkat pelan-pelan, jadi harus dibedakan dalam tahap pekerjaannya. Lepas total, gas lagi. Teriak, sudah gereng, masuk 2. Tekan kopling, gas lepas, 2. Lepas dulu pelan-pelan, nyampe atas total, gas lagi. Nah, kalau orang masih belajar, saya sarankan nginjak kopling dulu, baru rem. Nah, setelah berhenti, kita coba yang berangkat lagi. Masuk 1, angkat pelan-pelan, Anda rasakan terdorong tahan, stabil, lepas pelan-pelan, baru Anda boleh gas. Kalau sudah teriak, masuk 2. Tekan kopling, gas lepas 2. Tapi kalau pengemudi itu yang udah fase, mungkin macam kayak saya, mungkin saudara-saudara teman semua YouTube di rumah yang sudah pintar, yang sudah tidak mempunyai rasa takut gugup, lebih umum untuk nginjak rem dulu. Anda perhatikan. Rem dulu. Nah, kecepatan berkurang total baru nginjak kopling. Hasil ending akhirnya akan tetap sama. Ya. Oke pemirsa, saya ucapkan terima kasih. Oke pemirsa YouTube, untuk tutorial yang selanjutnya saya akan mencontohkan sebuah tip dan cara pengereman yang halus, supaya Anda pemirsa semua ngerti teknik ngerem yang halus itu seperti apa, teknik pengerjaannya seperti apa, cara nginjaknya seperti apa. Tentunya berbeda, kadang ketika masih belajar banyak yang nyendal. Ketika tekan kopling, injak remnya, ketika proses mau berhenti mobil ditekan lagi. Nah, itu yang bikin nyendal. Seperti apa caranya Anda perhatikan. Assalamualaikum pemirsa YouTube di rumah. Untuk tutorial kali ini sesuai video membuka yang tadi, saya akan mencontohkan cara pengereman yang halus. Tentunya para pemirsa YouTube harus mengerti dulu cara ngerem yang benar itu seperti apa. Saya akan membedakan pengerjaan yang orang yang masih baru belajar dengan yang udah fasih. Tentunya nanti pemirsa YouTube supaya lebih mengerti betul teknik injak rem supaya halus, tidak nyendal dan tepat pada sasarannya ketika kita inginkan berhenti. Anda perhatikan. Seperti biasa, ketika mobil ini berhenti, tinggal tekan kopling mentok, gigi masuk 1, angkat pelan-pelan, Anda rasakan terdorong tahan. Nah, kalau sudah stabil, lepas pelan-pelan, baru Anda boleh gas. Nah, kalau mobil sudah teriak, agak ngerem, tinggal masuk 1 ke 2. Tekan kopling, gas lepas, 2. Lepas dulu pelan-pelan, nyampe atas total, gas lagi. Nah, ketika mobil sudah berjalan enak-enak seperti ini, Anda niat mau berhenti. Biasanya kalau orang yang masih belajar, dia akan nginjak rem berhenti akan seperti ini. Tinggal tekan kopling mentok, injak rem. Nah, ketika mobil mau berhenti, dia akan tambah remnya ke dalam. Set. Nah, jadi ada terasa hentakan pada mobil. Jadi biasanya seorang pemula ketika tekan kopling mentok dan dia nginjak rem, nah rem sudah mau berhenti, mobil mau berhenti, ditambah lagi ke dalam. Set. Nah, ini yang bikin mobil nyendal. Kalau Anda pingin tidak nyendal, Anda perhatikan yang saya kerjakan. Tekan kopling mentok, saya contohkan untuk yang udah fase dan pingin halus, perhatikan.
angkat pelan-pelan, Anda rasakan terdorong tahan. Nah, kalau mobil sudah stabil, lepas pelan-pelan, baru Anda boleh gas. Kalau mobil sudah agak teriak, sudah ngerang dari 1 nambah ke 2, perhatikan, tekan kopling, gas lepas 2. Lepas dulu pelan-pelan, nyampe atas total, gas lagi. Nah, Anda perhatikan, sekarang saya akan mencontohkan. Tadi contohkan yang pemula yang baru belajar, ketika nginjak rem masih nyendal. Kalau Anda tidak nyendal, Anda perhatikan. Ketika niat mau berhenti, tinggal tekan kopling mentok, nempel dulu, injak remnya. Nah, ketika mobil sudah mau berhenti betul, Anda lepas sedikit saja. Nah, justru akan saya lepas. Dan mobil ini saya jamin tidak ada hentakan. Perhatikan, ketika tekan kopling mentok, injak rem. Nah, ketika proses Anda rasakan tekan remnya, ketika mobil mau berhenti betul, Anda jangan ditambah ya remnya ke dalam. Anda angkat sedikit saja, jangan Anda lepas sekaligus. Karena ketika Anda lepas sekaligus, mobilnya akan masih berjalan. Jadi, tekan kopling mentok, tekan remnya. Begitu mobil ini mau berhenti betul, Anda lepas sedikit saja. Nah, untuk feeling-feeling seperti ini, Anda tetap harus melatih supaya mobil Anda akan tetap nyaman ketika berhenti. Saya contohkan sekali lagi. Tekan kopling mentok, masuk 1, angkat pelan-pelan, Anda rasakan terdorong tahan. Nah, ketika sudah stabil, lepas pelan-pelan, Anda boleh gas. Ketika mobil sudah teriak, sudah gereng, tinggal tekan kopling, gas lepas, masuk 2. Lepas dulu pelan-pelan, nyampe atas total, gas lagi. Nah, ketika jalan enak-enak, di depan ada halangan dan Anda wajib untuk berhenti karena tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tekan kopling mentok, injak rem. Nah, perhatikan kaki kanan saya. Ketika mau berhenti betul, Anda lepas sedikit saja. Nah, ya, jadi mobil ini sudah tidak bergerak lagi tanpa ada sedikit pun hentakan. Oke, pemirsa YouTube rumah, semoga konten ini bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum.